Baik, Bapak lanjutkan ya. Ini video yang part 2-nya. Nah, tadi kan kita kamu sudah seharusnya ketika nonton video ini seharusnya yang 3 soal ini udah dikerjakan ya seharusnya ya. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang sel volta dan di endingnya kita tuh menentukan ini nih E0 sel ya. Ini kan materi SMA-nya mah sampai sini. Tapi berhubung kamu itu anak olimpiade, jadi nggak bisa sampai cukup di sini ya. Di materi kimia dasar, nanti di materi perkuliahan ya, itu nanti kamu akan diajarkan sampai ke sini ya. Jadi Pak, ini kan E0 sel itu ada nolnya ya di sini ya. Ini tuh maksudnya apa sih Pak? Maksudnya ketika keadaannya itu standar ya. Jadi keadaannya itu adalah standar. Di sini ya Bapak tulis ya. Standar itu tuh diukur pada berapa Pak? Pada suhu ruangan, yaitu T-nya 25 derajat Celcius, kemudian tekanannya adalah 1 atmosfer ya enggak. Kemudian konsentrasinya itu 1 molar. Seperti itu. Ini keadaan standar ya. Jadi angka-angka yang ada di sini ya, angka-angka yang ada di sini nih. Nah, ya. Ini dalam keadaan standar seperti itu ya. Dalam keadaan yang 3 tadi, ketika suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer dan konsentrasinya itu adalah 1 molar. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan suhunya nggak segini gitu kan? Suhu ruangan kita kan suka gonta-ganti ya kan, kadang panas kadang dingin ya kan. Tekanannya juga nggak 1 atmosfer. Apakah beda Pak tekanan di Cikarang sama tekanan di Puncak? Ya pasti beda ya. Konsentrasinya pun kalau larutannya nggak 1 molar bagaimana Pak? Contohnya tadi misalnya kita ngomongin larutan CuSO4 ya sama ZnSO4. Ini nih dalam keadaan 1 molar nih dua-duanya nih. Kalau 2 molar bagaimana Pak? Kayak gitu. Nah, maka dari itu menghitungnya beda. Kalau misalnya dia E-nya itu nggak 0 ya. Jadi E sel biasa. Jadi Bapak nggak kasih 0. Karena ini E sel dalam keadaan tidak standar ya. Nah, cara menghitungnya adalah E0 sel ya dikurangin sama RT per NF ya dikali sama yang namanya ln K. Seperti itu ya. Ya Pak ketemu lagi sama yang namanya ln gitu ya. Ya sudah dinikmati saja ya. Nanti kan juga kan kalau misalnya itu kan dikasih rumus kan seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, yuk kita bahas yuk satu-satu ya. Tadi kan E0 sel itu dalam keadaan standar ya. R itu tetapan gas ideal. Akan tetapi, tetapan gas ideal yang harus kamu pahami ada 2. Ada 0,082, ada yang 8,314. Kita makainya yang 8,314 ya. Joule per mol Kelvin gitu ya. Nah, kenapa kita makainya yang 8,314 Pak? Kenapa kita makainya nggak yang 0,082? Karena nanti ada sangkut pautnya sama delta G ya. Energi bebas Gibbs ya nanti ya yang di termokimia. T ya suhu ya harus dalam Kelvin ya. N itu adalah mol ya. F itu nah ini adalah tetapan Faraday namanya ya. Jadi ada sebuah hukum namanya hukum Faraday. Bapak lebih lanjut nanti Bapak akan bahas tentang hukum Faraday, tapi ketika kita udah belajar elektrolisis ya di pertemuan berikutnya ya. Ini nilainya selalu ya 96.500 seperti itu. Selalu ya segini ya. Namanya juga tetapan jadi selalu tetap ya. K itu kesetimbangan. Nah, bisa jadi dia itu adalah sebuah KC, bisa jadi dia itu adalah sebuah KP kayak gitu. Ya kalau KC itu biasanya ketika dia wujudnya larutan ya. Nah, KP itu wujudnya adalah gas seperti itu. Jadi tekanan. Oke? Nah, yuk misalnya Bapak punya contoh soal seperti ini nih. Suatu sel volta berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, tuh kan nggak 25 kan suhunya kan.
Diketahui tersusun atas logam perak dan tembaga dengan harga potensial reduksi standar sebagai berikut ya. E0-nya Ag 0,80, E0-nya Cu 0,34. Apabila diketahui logam perak direaksikan ke dalam larutan Ag2SO4 2 molar dan logam tembaga direaksikan ke dalam larutan CuSO4 0,1 molar, tentukanlah A. Oke, buatlah diagram sel voltanya sama kayak tadi. Oke, jadi di sini si logam peraknya Ag ya, berarti dia mana nih Ag ya. Jadi di sini Ag ya kan direaksikan dengan Ag2SO4. Jadi kalau Bapak gambar itu seperti ini ya. Kayak tadi ya gambar lo rangkaian sel voltanya. Jadi di sini ada Ag ya kan yang dimasukkan ke dalam Ag2SO4 ya. Ag ke dalam Ag2SO4. Lalu kayak tadi ya, kayak yang soal sebelumnya ya. Cu ke CuSO4 ya. Yang ini. Bapak hapus ya. Gitu ya. Jadi si Cu, nah ini Cu ya. Cu gitu kan. Ke CuSO4. Rangkaian sel voltanya kayak tadi ya. Berarti ini kita hubungin sama kabel ya enggak. Ini ada voltmeter ya kan. Terus nanti kita kasih jembatan garam ya. Supaya ada penghantarnya. Ada penghubungnya antara yang satu sama yang lainnya. Oke, dah seperti ini ya. Katoda yang mana? Ya udah kita tentukan aja dari sini. Ini kan berarti dia mengalami reduksi. Benar ya? Reduksi. Ini mengalami oksidasi karena dia lebih gede si Ag ya. Reduksi berarti dia adalah sebuah katoda, ya kan? Oksidasi berarti kok gini sih? Berarti dia adalah sebuah anoda ya. Jadi kalau Bapak ini kan ini katodanya atau kutub positifnya, ini anodanya. Oke, apalagi? Lanjut, arah aliran elektron. Arah aliran elektron itu berarti dia mengalir dari anoda menuju ke katoda ya. Jadi dia dari sini, dari Cu menuju ke Ag ya. Oke, dah seperti itu. Dah selesai pertanyaannya A ya. B, tuliskan reaksi yang terjadi di katoda sama anoda. Berarti kayak tadi ya, katodanya kan si yang mengalami reduksi ya, katoda yang mengalami reduksi berarti si Ag. Nah, di sini ada Ag, ada Ag2SO4. Berarti kalau kita ionkan jadi Ag plus sama SO4 2- begitu ya. Nah, ingat ya, reduksi itu berarti harus terjadi penurunan bilox. Berarti dari mana ke mana Pak reaksinya Pak? Dari Ag ke Ag plus atau dari Ag plus ke Ag ya. Berarti supaya turun biloxnya harus dari Ag plus menuju Ag seperti itu. Ya, Ag plus menuju Ag. Anoda itu oksidasi ya, berarti si Cu. Nah, CuSO4 itu SO4-nya 2- ya enggak? Cu-nya itu 2+. Seperti ini ya. Oke, sehingga di sini kalau kita reaksikan jadi di sini Cu menjadi Cu2+. Kenapa? Karena yang namanya oksidasi biloxnya harus naik ya, kayak gitu. Oke. Sehingga ini +1 ya enggak, ini 0, ini maka nambahin elektronnya di sini 1 elektron. Nah, di sini 0, di sini +2, maka nambahin harus di sini 2 elektron. Nah, anak-anak sekalian, ini 1 elektron sama 2 elektron ini nggak boleh langsung kita coret begini ya. Kenapa? Karena koefisiennya beda kan, ya enggak. Maka seperti metode setengah reaksi, kita harus kali silang dulu, elektron harus sama dulu. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1 gitu ya. Sehingga nanti totalnya reaksinya itu menjadi 2 Ag plus ya enggak, ditambah sama 2 elektron menjadi 2 Ag ya kan. Yang bawahnya Cu menjadi ya Cu2 plus ditambah sama 2 elektron. Nah, ini baru bisa dicoret kayak begini. Sehingga total reaksinya adalah 2 Ag plus ya enggak, ditambah Cu menjadi ya 2 Ag ditambah Cu2 plus. Seperti itu ya. Oke deh, baik deh. Lanjut, yang C, notasi sel voltanya. Notasi sel volta itu berarti tadi dari anoda ya enggak
kemudian garis miring 2 kali, katoda. Anodanya yang mana Pak? Nah, ingat ya, karena sudah disetarakan tadi reaksinya berarti pakai yang bawah ya di sini ya. Anoda itu yang bawah, berarti yang Cu ya. Dari Cu menjadi Cu2+. Ininya yang 2Ag+ pakai koefisien ya, karena dia tadi sudah kita kali, udah kita setarakan ya sama kita ya. Menjadi 2Ag, udah kita kali silang sama kita. Oke? Sip, lanjut. Yang D adalah apa? Tentukan harga E0 selnya. E0 sel itu tadi, ini masih E0 ya, bukan E sel ya. Yaitu E0 reduksi, ya enggak? Dikurangi sama E0 oksidasi. Pokoknya nih dari pertanyaan A sampai D masih materi yang tadi ya. E0 reduksinya itu adalah berapa tuh di soal tuh? 0,8 ya enggak? 0,80 dikurangin sama E0 oksidasinya adalah 0,34. Kayak gitu. Sehingga nanti harga E0 selnya adalah berapa nih kalau dikurang ini? 0,46 ya. 0,46 volt. Benar nggak? Benar ya, 80 ya. Oke, sip deh. Nah, kita start dari pertanyaan yang berapakah energi bebas yang diperlukan untuk melangsungkan reaksi redoks berikut ya. Jadi yang itu kita nanya delta G ya, delta G 0 ya. Nah, delta G 0 itu cara mencarinya adalah kita pakai yang NF nih yang di bawah nih, yang persamaan nurse tapi yang NF-nya ya, NF sama N0 sel. Jadi kalau kita tulis min NF dikali E0 sel. Oke ya, jadi min ya. N itu tuh yang mana sih? N itu adalah mol, ya enggak? N itu adalah mol. Molnya siapa Pak? Mol daripada si elektron. Kayak begitu. Mol dari elektron yang mana? Yang udah kita samain atas bawah. Yang udah kita coret. Tadi yang udah kita coret yang mana? Yang ini kan, yang 2 kan, yang udah kita coret kan. Bener nggak? Ini 2, 2. Jadi mol elektron itu mol yang udah kita samain ya, atas sama bawah. Kayak gitu. Jadi karena dia koefisiennya 2 di situ elektronnya, maka di sini 2 mol ya. 2 mol dikali F itu tetapan Faraday. Tetapan Faraday-nya yang mana Pak? Ini ada di soal ya, ada di rumus ya. 96.500 seperti itu. Oke. Nah, dikali sama ini kali ya. Ini deh E0 selnya. E0 selnya mana? Ini yang 0,46 volt. Sehingga nanti hasilnya itu berapa tuh kalau kita kaliin? Sorry ya Bapak pakai kalkulator nih jadinya nih. 2 dikali 96.500 dikali sama 0,46. Hasilnya adalah minus 88.780 joule ya. Jangan lupa ya, delta G itu mintanya nggak joule tapi kilojoule. Jadi min 88,78 kilojoule karena mundur 3 kali ya. 1 2 3 ya sini. Sip. Next yang F terakhir adalah dan yang terpanjang. Kita suruh mencari potensial sel. Nah, ini kita harus menggunakan persamaan ini ya, persamaan nurse. E sel sama dengan E0 sel min RT per NF dikali ln K ya. Jadi, apal nggak? E sel sama dengan E0 sel min RT per NF dikali ln K. Apal ya, Pak Budi aja apal kok. Karena udah dari tahun ke tahun ya. Oke, baik. Yuk. E0 selnya yang mana Pak? Dah, ada kan di soal yang bagian D kan, 0,46 ya. 0,46 dikurang R-nya tadi tetapan gas ideal, tapi ingat ya nggak boleh pakai yang 0,082, tapi pakainya yang 8,314 karena dia berhubungan dengan delta G seperti yang E ya. Jadi dia energi. 8,314 dikali T-nya itu suhunya itu berapa sih? Di soal itu diketahui dalam 30 derajat Celcius. Ya nggak nih ya? 30 derajat Celcius. Berarti 30 ditambah 273. 303 ya. Bener nggak? 273 tambah 30. Ya bener ya? 303 ya. Oke. Jadi di sininya 303 Kelvin.
ya, dibagi sama tadi NF-nya, N itu molnya, mol elektronnya 2, dikali tetapan Faraday-nya, kita contek aja yang di atas tuh ya, 96.500. Nah, dikali sama ln K. Ini nih ya, ribetnya adalah karena di sini ada kesetimbangan kimianya. Oke, sebelum Bapak lanjut ke sini, Bapak mau selesaikan dulu kesetimbangan kimia ya di sini ya. Reaksinya Bapak kopas ya. Nih reaksinya itu adalah reaksi yang terakhir nih. Nih, reaksi yang udah di ending banget nih yang terakhir nih ya. Kita copy ya sama kita ya. Sorry, ini Bapak pending dulu kesetimbangan kimia ya. Di mana ya? Di sini bisa nggak ya? Ya, hilang dong itunya dong. Kopasnya. Aduh, kenapa dihilangin sih? Nih ya reaksinya ya. Kita copy, kita taruh di sini reaksinya. Oke. Nah, anak-anak, kalau misalnya dia itu ada ionnya, dia tuh berwujud aki seperti itu ya. Kalau dia tidak ada ionnya, dia solid padat ya. Ini juga solid padat, ini ada ionnya berarti aki. Masih ingat ya, kalau kita ngomongin KC itu adalah kanan per kiri pangkat koefisien. Berarti di sini yang di sebelah kanannya ada si 2Ag, berarti di sini Ag pangkat 2 ya enggak, dikali sama Cu2 plus pangkat 1. Yang di sebelah kirinya adalah Ag plus pangkat 2 ya enggak, dikali Cu pangkat 1. Tapi masih ingat ya, Kc itu cuman berlaku untuk yang wujudnya gas sama aki. Masih ingat ya waktu kita belajar kesetimbangan kimia. Jadi di sini harus ada yang kita eliminasi. Siapa yang kita eliminasi? Pertama yang kita eliminasi adalah si Cu-nya. Lalu si Ag-nya. Jadi ini nggak usah, ini nggak usah. Sehingga Kc-nya itu tinggal konsentrasi Cu2 plus pangkat 1 dibagi sama konsentrasi Ag plus pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, Cu2 plusnya berapa konsentrasinya? Cu2 plus itu kan dari larutan ya. Ya ini, berapa konsentrasi Cu2 plusnya? Ya, dari sini, dari si CuSO4 ya enggak? Kan CuSO4 itu dari Cu2 plus ditambah SO4 2 min. Konsentrasinya 0,1 molar. Berarti Cu2 plusnya 0,1 molar juga ya. Oke, jadi di sini konsentrasinya adalah 0,1 per konsentrasi Ag plus ya enggak. Ag plus itu asalnya dari mana? Dari sini Ag2SO4 ya enggak. Jadi di sini kalau misalnya Bapak ionin Ag2SO4 itu menjadi Ag plus sama SO4 2 min. Jangan lupa dia itu punya koefisien 2, bener nggak? Kiri kanan kita samain ya, kan Ag2 2Ag. Kalau dia konsentrasinya 2 molar, berarti Ag plusnya itu konsentrasinya adalah 4 molar. Kenapa 4 molar? Karena di sini ada perbandingannya 1:2 seperti itu. Ya, oke. Ini dasar banget ya ketika kita ngomongin asam basa kemarin kita begini ya. KSP kayak asam basa kayak ingat harus disamain, harus disetarain ya. Oke, jadi di sini konsentrasinya adalah 4 molar pangkat 2. Bener nggak? Oke, jadi 0,1 atau kita jadiin 10 pangkat min 1 boleh ya. Ini 16. Jadi 1/16 dikali 10 pangkat min 1. Boleh ya, seperti ini ya. Begitu. Atau boleh deh kalau mau kita jadiin ini apa namanya? Koma-komaan ya. 1 dibagi 16 itu kan hasilnya adalah 0,062 0,0625 dikali 10 pangkat min 1. Berarti dia hasilnya 0,00625 begitu ya, boleh ya, biar masuk ke rumus ya. Oke, sehingga di sini ketemu deh ya. Jadi di sini len dari 0,00625 seperti itu. Yuk. Dah, ada kalkulator atau teknologi ya. Jadi 0,46 dikurangin sama yang atas dulu 8,314 dikali sama 303 itu hasilnya adalah 2519,142 per 2 dikali 96.500 adalah 193.000 ya enggak, dikali
Ln dari 0,00625 adalah hasilnya minus 5,075. Begini ya. Oke, yuk. Ini dulu nih, kita bagi ya, bagi bagian ya, atas bagi bawah ya. 2519,142 dibagi sama 193.000, hasilnya berarti ini 0,46 ya, tetap ya, dikurangin sama 0,013 dikali sama minus 5,075. Kali-kalian dulu ya, kita kerjain ya. Jadi 0,46 dikurangin sama 0,013 dikali sama minus 5,075. Hasilnya adalah minus juga ya, 0,066. Udah, min ketemu min plus, jadi 0,46 ditambah 0,066. 0,046 tambah 0,066. Hasilnya adalah berapa? 0,112. 0,112 volt, seperti itu ya. Nah, kita bandingin ya. Dalam keadaan standar dia tuh N0 selnya segini, 0,46. Ternyata dalam keadaan tidak standar ya, dalam keadaan yang tadi tuh ya, yang suhunya itu 303 Kelvin ya, enggak, yang konsentrasinya itu tadi yang segini ya, konsentrasinya tadi ya yang di soal ya. Kayak gitu, tekanan enggak diperhitungkan ya di sini ya. Dia tuh turun gitu N0-nya, enggak 0,46 tapi segini gitu ya, 0,02112 volt kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke deh, ya sudah. Nah, PR-nya satu aja, yang ini, yang persamaan nurse. Nah nih ya, Bapak ganti aja. Jadi CD sama FE, terus suhunya 20 derajat Celcius, CDSO4-nya 0,05 M, FeCl3-nya 0,75 M. Pertanyaan sama, katodanya gambar ya, gambar katodanya, anodanya, aliran elektronnya, reaksinya, notasinya, E0 selnya, delta G-nya sama SL-nya. Oke? Baik deh. Yuk, semangat belajar ya. Anak-anakku yang ganteng, yang cantik. Oke, kalau kata Imam Syafi'i ya, kalau kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka nanti kamu harus tahan lelahnya menjadi orang bodoh. Seperti itu ya. Belajar memang lelah, tapi lebih lelah lagi kalau kita nggak tahu apa-apa, kayak gitu ya. Semangat para calon dokterku ya, para dan calon apotekerku ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.